Kopi. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian atas jeda teknis yang terjadi. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu untuk memandu jalannya acara inti, pemaparan materi sosialisasi dan sesi diskusi akan dipandu oleh Ibu Dewi Fitrianti sebagai moderator kita pada pagi hari ini. Ibu Dewi Fitrianti merupakan salah satu pustakawan UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi. Kepada Ibu Dewi, kami persilakan untuk memandu jalannya acara. Baik, terima kasih Bu Lina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada Ibu Ririn juga sebagai pemateri kita kali ini. Tadi sempat ada gangguan teknis ya, mohon maaf sudah menunggu dan terima kasih atas kesabarannya. Yang terhormat Kepala UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi, Bapak Budi Riswandi MPD, beserta jajaran staf perpustakaan, yang kami hormati narasumber kita, Ibu Sururin Mauduna, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Siliwangi yang telah bergabung di Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah aktivitasnya masing-masing. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianti dan pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada acara sosialisasi akses e-jurnal internasional yang dilanggan oleh UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi. Baik Bapak Ibu, database yang akan kita bahas hari ini ada 3, yaitu Emerald Insight, IEEE Explore, dan juga Jurnal Oxford. Ketiganya merupakan database jurnal internasional bereputasi yang bisa langsung dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika Unsil. Jadi pastikan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman menyimak sampai selesai. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita kali ini, yaitu seorang product trainer dari iGroup Asia Pasifik. Beliau telah bergabung bersama iGroup sejak tahun 2023 dan sejak saat itu aktif memberikan pelatihan, webinar, workshop, serta seminar untuk berbagai institusi akademik dan juga lembaga pemerintahan. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Sari Mutiara Indonesia pada tahun 2021 dan kini telah menjadi wajah terdepan dalam mempresentasikan berbagai produk dan juga solusi informasi ilmiah kepada dunia akademik dari iGroup Asia Pasifik. Dengan pengalaman mendampingi berbagai institusi pendidikan dan juga pemerintahan, beliau hadir hari ini untuk membekali kita semua dengan pengetahuan dan juga keterampilan praktis dalam mengakses e-jurnal internasional secara optimal. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, Ibu Sururin Mauduna. Apakah sudah ada di grup? Ya, Ya, selamat pagi, Bapak Ibu. sel- Selamat pagi. selamat pagi Ibu. Baik, Iya, kita panggilnya Bu Ririn saja ya Bu ya. benar. Oke, baik. Selanjutnya disilakan kepada Ibu Ririn untuk menyampaikan materinya.
Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Kepala Perpustakaan serta juga tim pustakawan kita yang sudah membantu untuk menyelenggarakan kegiatan secara online ini. Lalu mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui agenda kita hari ini ya, kita akan membahas apa, lalu juga nantinya seperti apa ya materi-materi yang akan saya sampaikan terhadap tiga database yang sudah dimention oleh Bapak Kepala Perpustakaan sebelumnya. Lalu juga nanti kita akan langsung ya mengeksplorasi ataupun juga berselancar ke dalam database yang saat ini aktif dilanggan oleh Universitas Siliwangi. Untuk itu Bapak Ibu boleh nanti disimak untuk materi saya dan juga mempersiapkan device-nya karena memang hari ini kita akan secara aktif ya mengeksplorasi ataupun juga berselancar ke dalam masing-masing dari platform database tersebut, serta nanti kita akan menggunakan fitur-fitur yang dapat membantu untuk menemukan konten-konten sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik, untuk itu Bapak Ibu saya izin untuk share materi saya terlebih dahulu karena sebelum kita eksplorasi. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih untuk tiga database yang saat ini dilanggan oleh Unsil. Nah, untuk screen saya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Udah, Bu. Baik, terima kasih banyak konfirmasinya. Nah, pada kesempatan hari ini saya mengambil tema yaitu Unlocking Knowledge with E-Databases, yaitu dari Emerald Publishing, lalu ada Oxford University Press, dan ada IEEE Advancing Technology for Humanity. Nah, fungsi dari ketiga database ini adalah untuk meningkatkan kualitas riset serta juga mutu pendidikan di Universitas Siliwangi. Tadi juga saya sudah sempat diperkenalkan oleh Ibu moderator ya. Nah, nama saya Ririn, Bapak Ibu boleh panggil saya Ririn. Saya sebagai product trainer dari iGroup Asia Pasifik. Di sini juga sudah saya lampirkan untuk alamat email dan juga mobile WhatsApp number saya. Jadi nanti kalau di akhir sesi Bapak Ibu masih punya pertanyaan ataupun juga punya kesulitan dalam pengaksesan masing-masing database, boleh feel free saja untuk reach out melalui email dan juga mobile WhatsApp number saya. Lalu izinkan saya juga memperkenalkan perusahaan kami yaitu iGroup Asia Pasifik, di mana kami adalah sebagai representatif dari berbagai macam international publisher. Kami juga sudah berdiri sejak tahun 1983 dan terletak untuk kantor pusatnya terletak di Hong Kong dan sudah tersebar ke 15 negara ataupun bahkan sampai saat ini mungkin bisa sekitar 20 negara ya yang terhitung. Dan untuk di Indonesia ini adalah kita adalah cabang tunggal ataupun cabang satu-satunya yang berlokasi di Jalan Meruya Ilir nomor 88 Jakarta Barat. Untuk informasi lebih lanjut jika tertarik Bapak Ibu boleh melihat produk kami lainnya di website kami www.igroupnet.com dan juga Instagram kami di iGroup Asia Pasifik. Nah, ini ada profil ya dari publisher ataupun penerbit internasional yang iGroup saat ini representatifkan. Baik tadi ada tiga database yang aktif dilanggan oleh Unsil. Kita juga punya penerbit lainnya yang bekerja sama dengan kita. Barangkali juga saya sangat yakin Bapak Ibu cukup familiar dengan publisher-publisher besar di dunia ya, seperti ada Springer, lalu juga ada Niche, ada Springer Nature, lalu ada Sage Publishing, lalu juga tentunya ada University Press, baik itu Oxford, Cambridge, ya, lalu juga ada di bidang teknik ya, baik itu IEEE, lalu juga ada ASME, ada ASCE, dan untuk medical juga kita ada seperti ada Time, Walter Coors, lalu juga Karger, dan banyak lainnya. Kalau dari segi customer, iGroup juga sudah banyak sekali bekerja sama baik itu dari sektor pemerintahan maupun juga sektor akademik, baik itu universitas negeri, universitas swasta, politeknik, poltekkes dari Aceh sampai dengan Papua itu adalah customer dari iGroup Asia Pasifik. Baik. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita lanjut ke dalam product overview. Yang pertama ini adalah pengenalan terhadap Emerald Publishing.
Nah, karena memang di awal tadi sudah sempat dimention oleh Bapak Kepala Perpustakaan bahwa kita berlanggan pada salah satunya itu adalah jurnal dari Emerald Publishing. Nah, untuk portfolio ataupun juga profile dari Emerald itu sendiri, di dalam platform dari Emerald itu ada 313 total jurnal title yang di dalamnya. Lalu juga untuk subjek yang paling terbesar ataupun juga Emerald ini sangat erat kaitannya dengan subjek dari business management dan juga accounting journals. Dan juga sebenarnya banyak sekali untuk subjek ataupun juga multidisiplin ilmu lainnya yang ada di dalam platform tersebut, baik itu dari engineering, lalu juga ada education, ada built environment, lalu juga ada information knowledge management, hospitality, health dan social care itu juga nanti akan konten-kontennya sangat banyak sekali. Baik, untuk ketika kita berbicara mengenai konten, tentunya yang paling terpenting adalah kita ingin mengetahui kualitas dari konten tersebut. Nah, tadi saya mention di awal bahwa jurnal yang ada di dalam Emerald ini totalnya 313 dan 295 jurnal diantaranya adalah jurnal-jurnal yang sudah memiliki ataupun juga terindeks di dalam Scopus. Dan ada sekitar 196 jurnal yang sudah terindeks di dalam Web of Science ya. Nah, kalau ini untuk lebih detailsnya bahwa memang dari mengenai citations ya untuk konten-kontennya itu ada lebih dari 500.000 paper mereka yang disitasi setiap tahunnya oleh para pengguna Emerald ataupun Emerald user. Lalu juga kalau penggunaan bahasa tidak perlu dikhawatirkan karena memang untuk bahasa Inggris konten-konten Emerald itu sudah disesuaikan dengan bahasa Inggris orang-orang pada umumnya itu tidak menggunakan Inggris tersebut sebagai bahasa utama mereka. Jadi nantinya kalau misalnya Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa melihat konten dari Emerald itu nanti cukup mudah untuk dipahami ya, karena memang bahasa Inggrisnya sudah kita sesuaikan seperti itu. Lalu juga untuk dari segi download ya ada 51 juta konten dari Emerald Publishing ini di-download per tahunnya ya. Dan untuk citation grow-nya itu rata-rata ada sekitar 5,1 ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan yang hari ini hadir bahwa Universitas Siliwangi ya saat ini kita berlanggan pada dua subjek collections ya, yaitu pada bidang education dan juga health dan social care. Masing-masing untuk education itu journals di dalam subjeknya itu ada sekitar 23 journals dan untuk health dan social care itu ada sekitar 32 judul jurnal di dalamnya. Nah, ini ada breakdown dari masing-masing subjek yang ada di dalam Emerald ya. Nah, karena memang education ini bisa kita lihat untuk breakdownnya pembahasannya itu key point-nya apa-apa saja uh, dan juga bisa dilihat untuk health dan social care key point-nya apa-apa saja seperti itu ya. Lalu masuk untuk produk overview yang kedua yaitu IEEE. Nah, untuk IEEE ini adalah sebuah organisasi ya, khusus untuk bidang electrical dan juga electronical engineering. Dan ini IEEE itu sendiri adalah sebuah society ataupun organisasi yang paling terbesar di dunia, tentunya di bidang teknik. Nah, IEEE ini base-nya itu di US ataupun Amerika ya, dan juga karena memang ini adalah publisher society ataupun organisasi terbesar di dunia, tentunya mereka memiliki member yang cukup besar ya dan juga tersebar ke seluruh dunia. Nah, di sini akan ada top 5 countries ya untuk member IEEE bisa dilihat di sini, baik itu dari tentunya dari United States, lalu juga ada dari India, China, lalu juga Kanada dan juga Japan ya. Bisa dilihat di sini mereka adalah member yang paling terbesar untuk bergabung ke dalam organisasi IEEE.
Nah, untuk core activities ataupun konten mereka sebenarnya cukup komprehensif karena baik itu selain dari journal articles, mereka juga punya konten untuk standards dan juga ada conference proceeding. Nah, ini ada cakupan dari database IEEE karena memang di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa memang IEEE ini adalah organisasi khusus di bidang electrical dan juga electronical engineering. Tetapi saat ini IEEE sudah mengerucut ke berbagai multidisiplin lainnya ya. Nah, ini bisa dilihat untuk field-nya ya, baik itu ada computer science, lalu juga ada juga dari cyber security, lalu juga ada robotik dan juga AI, smart cities, dan lain-lain. Nah, saat ini IEEE Explore Digital Library, nah itu kita sebut dengan Digital Library ya untuk platformnya. Untuk konten-kontennya itu saat ini sudah mencapai 7 juta ya dokumen yang dapat diakses secara full text PDF. Lalu juga untuk di breakdown lagi ya, baik itu berupa standar, buku, lalu juga ada journal magazines dan juga transactions, conference title ya, ini bisa dilihat untuk masing-masing jumlah konten tersebut seperti itu. Nah, untuk rata-rata ya, um, biasanya ada sekitar 20.000 dokumen-dokumen baru yang dipublish di dalam IEEE setiap bulannya. Nah, ini untuk kualitas ataupun juga impact dari report dari GCR ya, by impact factor. Nah, ini bisa dilihat ada sekitar 30 journals berasal dari subjek electrical dan juga electronical engineering. 27 jurnal diantaranya adalah jurnal yang berasal dari IEEE. Artinya adalah jurnal IEEE ini adalah jurnal yang paling besar ya, yang memiliki dampak ataupun memberikan impact yang cukup besar di dunia electrical dan juga electronical engineering. Lalu juga untuk telecommunications dari 25 jurnal, 21 jurnal diantaranya juga berasal dari IEEE. Begitu juga dengan subject coverage lainnya. Oke, baik. Lanjut kita ke produk yang terakhir, yaitu ada Oxford University Press. Kita bisa lihat bahwa Oxford ini adalah publisher yang mempublish konten-konten mereka dalam bentuk digital library. Mereka ini adalah publisher dengan multidisiplin ilmu, jadi banyak sekali coverage subject collections yang ada di dalam OUP. Dan untuk jumlah ya dari konten mereka itu ada sekitar 50.000 lebih buku dan juga ada sekitar 500 journals yang ada di dalam metadata mereka. Nah, untuk ranking juga mereka sempat mendapatkan beberapa jurnal yang mempunyai predikat ranking satu ya di masing-masing kategori. Jadi memang untuk konten juga tidak perlu diragukan lagi karena memang kualitasnya tentunya tidak sudah banyak terindeks di Scopus dan juga Web of Science. Nah, ini ada quality journals ya dari berbagai macam bidang ya. Nah, baik itu social science, lalu juga ada humanities, ada law, ada medicine, ada life sciences, dan ada matematik dan juga physical sciences. Nah, ini untuk breakdown humanities dan juga social science, karena untuk produk ataupun juga subjek yang dilanggan oleh Unsil saat ini adalah humanities dan social science ya. Untuk itu bisa dilihat di sini breakdowns dari masing-masing ilmu bidangnya ya, cakupannya ini bisa dilihat. Lalu kalau dari ilmu humaniora itu seperti ada sejarah, sastra, agama, seni, arkeologi dan lain-lain. Kalau social science juga ini akan ada subjek ataupun juga prodi-prodi dari ekonomi, ya, sosiologi, hukum, education, tentunya komunikasi dan lain. Kalau misalnya digabung dan juga masih turunan dari social science dan juga humanities, ini ada seperti geografi, ada gender studies, ada media, lalu juga ada human rights dan social policy dan lain-lain. Nah, ini ada subject collections dan juga informasi dari masing-masing jurnal yang ada di dalam subject collection tersebut, ya.
Nah, ini boleh nanti Bapak Ibu kalau misalnya memerlukan saya bisa bantu untuk share ya. Baik. Nah, sekian untuk materi dari pengenalan masing-masing database. Sampai di sini Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Sambil menunggu ini saya izin untuk cantumkan ya link masing-masing dari Emerald, OUP dan juga IEEE ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh aksesnya melalui link yang sudah saya tautkan di dalam chat box. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silahkan ketik di kolom Izin chat. bertanya, Ya, Ya, baik. silakan. Silakan langsung open mic mohon saja. izin off cam ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ibu Ririn atas pembicaraan yang luar biasa. Saya Lina Marlina dari Prodi Ekonomi Syariah. Izin bertanya Bu, dengan unsil berlangganan Emerald, apakah itu menunjukkan kita bisa mendownload artikel yang tidak open access? Begitu Bu. Baik, Terima kasih. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bantu langsung jawab ya, Mbak. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Lina, karena memang saat ini Unsil kita sedang aktif ya Ibu berlanggan dari konten-konten Emerald Publishing. Nah, dan dikarenakan Ibu berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu ya, atau dari ya, ya dari turunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas ya. Agama Islam, Bu, Oh, agama fakultasnya. Islam ya, Fakultas Agama Iya, Islam. betul. Baik, untuk itu perlu saya sampaikan kembali ya. Em, Subjek yang saat ini dilanggan oleh Unsil itu di dalam produk ataupun database Emerald ada dua subjek, yaitu yang pertama adalah education dan yang kedua adalah health dan juga social care. Nah, kalau misalnya untuk kontennya bisa di-download atau tidak, ketika kita berlanggan, tentu kontennya itu dapat kita download secara full text. Namun, perlu diingat, untuk konten yang dapat di-download itu tentunya juga adalah konten yang saat ini kita langgan, yaitu dari education dan juga health dan social care. Nah, untuk konten-konten di luar tersebut ya, Bapak Ibu, saat ini masih belum dapat kita download ya, kalau misalnya ingin mendownload konten-konten yang close access, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Ibu jawabannya. Oh, jadi untuk jurnal Islamic marketing seperti itu belum bisa ya, Bu? Islamic marketing kalau untuk close konten ya ataupun juga jurnal yang dipublish di dalam close journal itu nantinya masih belum dapat kita akses. Namun kalau misalnya Ibu lihat nanti banyak sebenarnya konten-konten yang open access dan dapat di download secara free ataupun gratis. Oke. Berarti masih dua fakultas mungkin ya, Bu, yang bisa download secara free gitu di Iya Emerald. benar, dua subjek benar Ibu. Dua subjek, Iya, oke. iya, Karena education biasanya kan FKIF ya, Bu. Health iya itu benar, biasanya FIK ya kan, ilmu kesehatan. Kalau iya yang benar. ekonomi dan bisnis subjeknya, Untuk Iya, untuk ekonomi dan bisnis saat ini masih belum kita langgan, Ibu. Mungkin untuk pertimbangan jika banyak nantinya sivitas akademika ataupun user ataupun member dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke depannya banyak yang berkeinginan, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan dari tim pustakawan untuk menambah subjek di next year seperti itu ya. Mungkin juga boleh dibantu nanti masukan dari rekan-rekan Sivitas Akademika Unsil ya, tim pustakawan, Bapak Ibu. baik. Terima kasih, Bu Ririn. Terima kasih banyak Ibu Lina. Ya, baik, Baik, terima bisa kasih Bu kita lanjut? Lina. Boleh Ya. Ibu dilanjut?
Baik, untuk itu rekan-rekan di sini saya ingin encourage ya, silahkan boleh aktifkan laptopnya ya, karena kita akan langsung untuk eksplorasi terkait dengan seluruh fitur-fitur yang terdapat pada masing-masing database. Untuk itu juga saya di sini izin untuk share ya, sebentar. Baik, sudah terlihat ya untuk layar saya dan izin saya off cam ya. Baik, sudah terlihat layar saya. Ini adalah untuk yang pertama mungkin kita berselancar ke dalam Emerald Publishing terlebih dahulu ya. Nah, boleh langsung saja Bapak Ibu klik bagian link ya yang sudah saya cantumkan di dalam chat box. Nah, itu boleh langsung menuju ke link tersebut. Dan untuk pengaksesannya yang ingin saya sampaikan adalah ada dua cara. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu berada di area dari Universitas Siliwangi ya, sedang berada di area kampus Unsil, maka dari itu Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa hanya perlu untuk mengkoneksikan device-nya dengan WiFi yang tersedia di area institusi. Nah, ketika sudah terhubung dengan WiFi dari Unsil, maka Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa secara otomatis akan melihat adanya identifier ataupun watermark yang bertuliskan dengan Universitas Siliwangi. Nah, mohon izin di sini saya terpautkan dengan salah satu universitas lain ya. Nah, di sini nantinya akan ada tulisan Universitas Siliwangi seperti itu. Lalu cara yang kedua adalah ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa sedang tidak berada di area Unsil, maka Bapak Ibu bisa membuat personal account ataupun remote account dengan cara sebagai berikut ya. Ini kita klik bagian kalau misalnya Bapak Ibu masih belum mempunyai account di dalam Emerald ya, itu bisa kita lakukan register terlebih dahulu. Nah, untuk proses register ini cukup mudah, sama seperti halnya kita mendaftarkan akun kita pada akun sosial media ataupun juga Google account seperti itu. Jadi cukup simple ya. Ini bisa tinggal dimasukkan saja untuk alamat email. Tentunya email ini silahkan menggunakan email yang berasal dari institusi, misalnya unsil.ac.id. Lalu juga untuk passwordnya silahkan di-create minimal ada 12 karakter ya, ada 12 huruf, ada dan juga terdiri dari uppercase, lowercase, lalu ada satu angka khusus, satu karakter khusus seperti misalnya tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain seperti itu. Lalu silahkan dikonfirm aja untuk passwordnya dan juga dimasukkan untuk first dan juga last name-nya. Lalu di sini kalau mau menerima ya marketing communications dari Emerald itu boleh dicentang, kalau tidak juga boleh di skip. Dan juga yang paling terpenting di sini juga jangan lupa untuk dicentang I'm not a robot. Setelah diklik bagian register, maka Bapak Ibu langkah selanjutnya boleh langsung masuk ke dalam akun yang sudah kita create sebelumnya. Nah, di sini klik bagian sign in, lalu dimasukkan untuk email address dan juga username tadi yang sudah kita create, lalu juga passwordnya ya di sini dan kita centang di sini I'm not robot. Dan ketika kita ingin sign in, pastikan terlebih dahulu apakah kita sudah koneksi dengan WiFi Unsil untuk pertama sekalinya. Kenapa kita perlu menggunakan WiFi Unsil? Agar ketika kita sign in dan juga masuk ke dalam platform dari Emerald, maka sistem akan mengenali email address kita ini ternyata kita berasal dari Civitas Akademika Universitas Siliwangi seperti itu. Nah, maka dari itu ketika sudah berhasil ya ini coba saya sign in ya. Baik. Setelah berhasil sign in, maka di sini akan ada nama account kita, ya, personal account kita di sini, dan juga afiliasi dari institusi kita, Universitas Siliwangi. Maka dari itu, ketika berada di rumah, di kafe, bahkan di luar negeri sekalipun, Bapak Ibu masih tetap dapat mengakses konten-konten dari Emerald ya dengan under dari nama ataupun juga afiliasi dari Universitas Siliwangi seperti itu ya.
Lalu setelah kita pastikan akses kita sudah aman, baik itu menggunakan WiFi ataupun personal account ya, dari itu kita bisa mengeksplorasi konten-konten ataupun juga feature yang ada di dalam Emerald. Nah, di sini untuk pertama saya ingin memperlihatkan ya ataupun juga mengenalkan ada dua jenis search engine. Yang pertama kita sebut dengan basic search. Nah, kolom ini kita sebut dengan basic search di mana kita bisa mencari kata kunci yang sangat sederhana gitu ya. Itu bisa kita gunakan untuk search engine. Lalu kalau ingin mencari kata kunci yang lebih spesifik lagi ya, misalnya ingin mencari dua terms kata kunci atau bahkan lebih, itu kita bisa menggunakan advanced search. Nah, di sini akan tersedia banyaknya terms-terms yang dapat kita gunakan ya untuk mempersempit kata kunci ataupun membuat kata kunci tersebut lebih spesifik ya berdasarkan ini misalnya di OI link ataupun juga berdasarkan journal title bahkan juga tahun, volume, issue itu bisa kita custom di sini ya. Kita kembali dulu. Lalu juga di sini sudah ada content type ya, sudah diklasifikasikan masing-masing baik itu berdasarkan type journals ataupun buku, case studies ya. Itu bisa kita langsung filter secara otomatis seperti itu. Nah, karena memang kita ingin berfokus pada content journals, artikel, itu boleh kita eksplorasi jurnalsnya apa-apa saja di sini. Lalu tampilannya seperti ini, Bapak Ibu tersedia nanti untuk search engine juga memasukkan eh, nama ya ataupun title dari jurnal yang ingin kita tuju secara spesifik ataupun kalau ingin melihat daftar jurnal secara menyeluruh itu kita bisa lihat ataupun mengklik dengan view all journals seperti itu. Lalu juga di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa konten lainnya ya seperti ada early site article. Nah, untuk early site article ini adalah artikel yang saat ini sudah dinyatakan acceptance oleh tim dari Emerald Publishing. Namun, artikel-artikel ini masih masuk ke dalam waiting list untuk dapat ataupun untuk mendapatkan volume serta isu seperti itu. Namun tidak ada perbedaan, hanya saja perbedaannya nanti kalau kita lihat di sini ya. Untuk volume isunya itu masih belum terlihat seperti itu ya. Jadi ini juga sudah bisa kita sitasi ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir. Karena memang untuk di OI link-nya itu sudah muncul dan ketika nantinya volume serta isu itu terbit, maka tidak akan mempengaruhi untuk di OI link-nya seperti itu ya. Kita kembali. Sebentar. Mohon maaf Ibu, tadi terkendala teknis. Ya, kita lanjut. Nah, ini kita klik bagian All Journals, seperti yang saya katakan. Kalau kita ingin melihat seluruh title list jurnal yang ada di dalam Emerald. Nah, untuk itu juga jurnalnya sudah sangat rapi ya, disusun berdasarkan A to Z. Jadi ini dapat mempermudah user untuk menemukan particular journals yang menjadi kebutuhan seperti itu. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin mencari konten langsung ya, spesifik menuju ke bagian subject collections yang hanya dilanggan oleh Unsil. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, kita ada dua subjek, ada education dan juga ada health dan social care ya.
Nah, ini sebagai contoh, saya ingin menuju ke dalam journal collections dari Emerald Subject ya, education subject. Nah, seperti ini. Nah, ini akan muncul seluruh artikel-artikel yang dipublish pada subjek education ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang tertarik, simply kita tinggal klik saja untuk judul artikelnya ya, Bapak Ibu. Jadi mempermudah seperti itu. Ya. Lalu kita kembali. Nah, tadi kita sudah eksplorasi berdasarkan konten dari jurnal artikel secara spesifik berdasarkan subjek collections ya. Lalu kalau misalnya kita ingin mengeksplorasi berdasarkan keyword, nah ataupun kata kunci, ini kita bisa langsung memasukkan saja kata kunci di sini, misalnya Islamic Studies. Ya, nah ini bisa kita masukkan di sini. Nah, lalu seperti ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat untuk resultnya ada sekitar 42.000 konten-konten yang berkaitan dengan Islamic Studies. Lalu juga bisa dilihat di sini Bapak Ibu bisa melakukan filterisasi berdasarkan format journals, artikelnya ataupun konten type-nya, lalu berdasarkan nama-nama dari journals yang terkait ya, ataupun juga type dari konten tersebut, baik itu research artikel, literatur review, dan lain-lain. Dan bahkan juga di sini tersedia untuk subject collections-nya. Nah, karena tadi Islamic Studies ya, misalnya kita ingin mencari untuk bidang education. Nah, itu bisa kita klik bagian education di sini untuk subject collection-nya secara spesifik. Lalu juga kalau ingin filter berdasarkan publication year ataupun juga dates di sini akan tersedia. Misalnya ingin berdasarkan 5 tahun terakhir ya. Nah, ini kita bisa custom di sini untuk tahunnya. Nah, misalnya, ya sebentar. Ini misalnya tahun 2021 mulai dari Januari ya, tanggal 1 sampai dengan hari ini ya, tanggal 4 Mei 2026. Nah, ini kita bisa apply di sini. Baik. Nah, seperti ini ya. Jadi hasil juga akan semakin sempit ya. Bisa dilihat hasilnya. Dan yang paling terpenting adalah Bapak Ibu bisa melakukan pemfilteran berdasarkan konten yang dapat kita akses secara full text dengan cara mengklik ya bagian available. Nah, maka secara otomatis nantinya untuk konten-konten yang restricted ataupun yang tidak dilanggan itu secara otomatis akan terfilter seperti itu. Jadi menghindari konten-konten yang tidak dapat kita akses secara full text. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Lalu ini adalah hasil akhirnya ya, ada tersisa tinggal sekitar 600-an lagi. Lalu kalau ingin disimpan ya, kita bisa pilih bagian save search. Tentunya yang tersimpan ini adalah hasil pencariannya ya, Bapak Ibu seperti ini, dan nantinya akan tersimpan di dalam profile kita ya. Jadi tentunya kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan feature yang secara lebih spesifik ya, misalnya seperti save search, lalu juga content alert, itu perlu masuk ataupun login dengan personal account terlebih dahulu, seperti itu. Lalu di sini juga akan ada short berdasarkan artikel yang paling relevan, lalu artikel yang paling terbaru, bahkan artikel yang dipublish paling lama, seperti itu. Boleh disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu juga Bapak Ibu, kalau ada yang tertarik artikel-artikel yang ingin dibaca secara lebih spesifik serta juga full text, itu boleh langsung kita klik untuk judul artikelnya ataupun sebelum kita klik, kita mau melihat dulu untuk abstraknya dan dibaca secara ringkas terlebih dahulu ya. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak, itu boleh kita klik bagian abstraknya. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam artikelnya.
Nah, untuk tampilannya seperti ini adalah judul artikelnya ya. Lalu juga artikel ini dipublish pada salah satu jurnal yaitu International Journal of Sustainability in Higher Education ya. Lalu ini adalah nama penulisnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini afiliasinya dari negara mana bahkan institusi apa ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Lalu juga ini DOI link-nya. Nah, untuk DOI link, ketika Bapak Ibu ataupun rekan mahasiswa tertarik untuk share artikel ini, silahkan di-share dalam bentuk link. Karena kenapa? Yang pertama alasannya adalah ketika kita share dalam bentuk link, kita dapat membantu untuk meningkatkan reputasi dari jurnal artikel tersebut. Lalu alasan yang kedua adalah kita dapat meningkatkan statistik penggunaan, di mana statistik penggunaan ini akan menjadi landasan di tahun depan apakah Unsil itu dapat berlanggan kembali karena banyaknya sivitas akademika yang menggunakan ataupun mengakses konten-konten di dalam Emerald seperti itu ya. Lalu juga di sini Bapak Ibu bisa lihat ya ada artikel history, ada informasi dari perjalanan ataupun juga historical artikel ini hingga dipublish ya di dalam Emerald. Ini kalau ada proses revisinya juga akan disebutkan berapa kali revisi hingga tahapan untuk dipublish ya. Lalu di bawah di sini akan ada beberapa tools tambahan ya. Ini adalah tools baru dari Emerald ya yang di mana tools ini juga dapat berfungsi untuk mempermudah kita ya untuk menggunakan konten-konten di dalam Emerald. Nah, ini yang pertama ada split screen ya ataupun split view di mana ini berfungsi untuk menampilkan satu halaman ini akan ada dua pages ya seperti ini. Nah, ini ada original artikelnya. Lalu di bagian sini akan ada suplemen tambahan seperti ada data ataupun figures, lalu juga referensi yang digunakan, ada artikel-artikel yang relate ataupun konten-konten yang relate dengan artikel yang saat ini sedang kita baca. Nah, keunggulan lainnya juga bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini akan ada footage dan juga ada kutipan ya. Jadi kalau kita klik kutipan tersebut pada masing-masing paragraf itu secara otomatis di sini akan tertampilkan citasi ataupun juga reference mana yang digunakan pada proses penulisan paragraf tersebut. Jadi mempermudah kita untuk melihat ya referensi-referensi yang digunakan seperti itu. Baiklah, ini kita kembali lagi ke standar view. Nah, untuk itu juga bisa dilihat lainnya kalau kita ingin mendownload, kita boleh secara otomatis saja di sini diklik logo PDF, tampilannya seperti ini. Dan di sini nanti akan ada watermark bahwa ini artikel adalah artikel yang milik ataupun dilanggan oleh Universitas Siliwangi. Dan ini juga dapat membantu ya proses akreditasi seperti itu. Lalu di sini kita bisa langsung download saja ke device masing-masing. Ya. Kembali, nah ini juga akan ada share. Kita bisa share ke sosial media, baik itu Facebook, LinkedIn, X, Blue Sky, dan juga share melalui email. Dan juga di sini kita bisa cite ya, ataupun mengutip artikel tersebut untuk dijadikan sebagai references ya dalam proses pembuatan misalnya tesis kah, ataupun skripsi, atau bahkan juga tugas-tugas di perkuliahan seperti itu. Nah, ini bisa kita langsung copy paste secara manual ataupun juga kita bisa langsung mendownload citation filenya dan juga bisa langsung diekspor ke dalam reference manager software yang kita punya. Misalnya kalau punya akun Mendeley ya itu bisa ataupun juga EndNote, ByteText, lalu juga RefWork, EasyByte boleh disesuaikan. Dan di sini bisa dilihat untuk daftar ataupun tampilan dari abstrak ya. Nah, untuk di Emerald sendiri, abstrak ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan publisher lain, karena pada bagian abstrak itu sudah didesain dengan per poin. Jadi baik itu point purpose, lalu desain metodologi dan juga approach, findings, research limitations, dan juga originality. Nah, kenapa didesain dengan sangat detail seperti ini? Diharapkan dengan
membaca abstrak, itu user dapat memahami sekitar 90-an% keseluruhan isi dari artikel tersebut. Seperti itu. Balik lagi, bahwa ini platform Emerald adalah user friendly ya. Lalu kita kembali lagi di sini akan ada fitur unggul lainnya ya untuk navigasi ya, berfungsi untuk membantu kita untuk kembali ataupun mengakses seluruh isi ya, content type ataupun table of content di sini dengan mudah. Misalnya kita sudah baca introductions, ingin langsung ke bagian result, nah ini kita klik saja, nanti akan ngelink ya ke bagian kita klik seperti itu. Nah, bahkan mau langsung ke conclusions itu bisa. Ya, balik lagi. Yep. Lalu next kita ke samping sebelah kanan. Di sini akan ada informasi untuk artikel-artikel yang paling terbaru ya diakses di dalam jurnal internasional ini ya, International Journal of Sustainability in Higher Education. Lalu juga artikel yang paling banyak dibaca ya, dan juga artikel yang paling banyak disitasi seperti itu. Lalu juga di sini akan ada suggested reading kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari konten-konten yang masih berkaitan dengan artikel ini ya untuk menambah bahan bacaan tambahan itu boleh kita ngelink ya ke bagian suggested reading seperti itu. Baik. Oke. Nah, ini kita kembali. Nah, tadi kita sudah eksplorasi berdasarkan content type journals, lalu berdasarkan basic search. Nah, ini untuk yang terakhir ada advanced search. Nah, untuk advanced search ini kita bisa memasukkan kata kunci yang lebih spesifik lagi ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa menggunakan boolean operator tambahan seperti and, or, dan juga not ya di sini. Misalnya tadi Islamic Studies ya, Islamic Studies. Dan kita masukkan dengan tambahan and ya in Indonesia. Jadi kita ingin memfokuskan bagaimana Islamic Studies di Indonesia seperti itu ya, kurang lebih. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari dengan menggunakan terms lain seperti ada author search, ini kita bisa memasukkan nama pengarangnya ya ataupun nama penulis. Lalu kalau ada spesifik jurnal yang ingin dituju, di sini boleh langsung dipilih saja atau bahkan kita bisa mencari berdasarkan DOI link-nya ya di sini. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Baik, kita cari. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa yang mengerucut ataupun relevance dengan kata kunci yang kita cari. Dan untuk tampilannya sebenarnya itu tidak ada perbedaan, hanya saja bagaimana cara kita mencari ya dengan menggunakan basic dan juga advance. Jadi sama-sama berfungsi untuk membantu kita menemukan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di sini juga akan ada menu filter yang tersedia, tentunya sama ya. Dan jangan lupa selalu kita klik yang bagian availability untuk menghindari konten-konten yang tidak dapat kita akses. Lalu juga kalau mau disimpan boleh langsung di-save, lalu di sini juga bisa di-short ya. Nah, kalau ada yang judul-judul artikel yang ingin kita akses dan juga tertarik, boleh langsung kita klik. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, untuk tampilannya tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu. Di sini untuk seluruh fiturnya itu masih tetap sama. Ini ada judul artikelnya dan artikel tersebut dipublish pada Journal Agriculture Finance Review. Seperti itu ya. Oke. Untuk itu kita kembali ya ke halaman utama dan untuk eksplorasi di platform dari Emerald sudah seluruhnya ya saya tampilkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin eksplorasi melanjutkan kembali ya eksplorasi di dalam Emerald disilahkan. Karena kita keterbatasan waktu di sini saya lanjut saja terlebih dahulu ya untuk platform yang kedua yaitu dari Oxford University Press. Mohon ditunggu sebentar. Nah, untuk Oxford University Press, boleh langsung diganti ya, di switch ke dalam URL yang sudah saya cantumkan juga di chat box ya. Bapak Ibu boleh menuju ke academic.oup.com.
Nah, seperti ini tampilannya ya Bapak Ibu. Untuk akses juga masih sama ya, menggunakan WiFi dari institusi. Lalu juga di sini kalau sudah akan ada informasi nama institusinya ya. Nah, di bagian sini nanti akan ada Universitas Siliwangi seperti itu. Nah, karena memang di OUP juga kita berfokus pada bagian journals, ini boleh langsung menuju ke halaman journals ya di sini ya. Dan ini juga sama kurang lebih seperti di Emerald ya. Di sini ada daftar jurnal A to Z ya. Jadi kalau ada jurnal-jurnal yang tertarik juga bisa langsung dilihat di sini. Ataupun bahkan kalau kita ingin langsung menuju ke subject collections tertentu ya, misalnya social science, art humanities, ataupun law di sini ya. Nah, ini banyak sekali untuk subject collection ya. Jadi Bapak Ibu boleh langsung saja ya melihat berdasarkan subjek masing-masing. Oke, lalu juga kalau misalnya kita kembali dulu ya ke jurnal Oxford Academic. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ya setelah melihat ataupun juga tidak ada terkhusus subjek ataupun juga jurnal title ya, itu kita juga bisa mencari berdasarkan kata kunci di sini ya, ataupun basic search di sini. Nah, misalnya cultural studies seperti itu ya. Nah, ini boleh kita masukkan di sini untuk kata kuncinya. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat ya. Mirip-mirip dengan Emerald, fiturnya di bagian sebelah kiri juga terletak untuk menu filter untuk mempersempit kata kunci. Namun uniknya di dalam OUP ini, dia advanced search-nya itu secara otomatis bisa kita tambahkan di sini. Nah, kalau misalnya ada terms tambahan yang kita inginkan, misalnya cultural studies, and society. Nah, itu kita bisa masukkan tambahannya di sini ya. Society seperti itu. Jadi mempermudah kita. Kalau mau pakai Boolean operator juga bisa dan society-nya ini kita bisa filter ingin ditampilkan di full text kah, di title, di abstract dan lain-lain. Nah, ini baik. Lalu juga tidak lupa kita selalu klik bagian content I have access to ya untuk menghindari konten-konten yang tidak dapat kita akses ya. Jadi sama konsepnya. Lalu di sini juga formatnya kita ingin fokus ke dalam jurnal articles itu boleh sini dan juga subject collections yang di sini misalnya social science ya ataupun law itu bisa ya kita secara spesifik berdasarkan jurnal juga di sini bahkan tahun terbitnya juga bisa kita adjust di sini. Nah, ini kalau misalnya dari tahun 2023 ya, Januari sampai dengan saat ini 2026 bulan Mei, itu bisa. Nah, sebagai contoh ya. Nah, baik. Ini juga kalau kita mau simpan ya itu bisa save search dan juga bisa diekspor ya ke dalam CSV format untuk hasil pencarian ini ya untuk citasinya. Lalu juga kalau ada yang tertarik boleh langsung kita menuju ke dalam salah satu judul artikelnya ya. Sebagai contoh ini. Nah, baik. Oke, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kalau memang ingin eh, mendownload ya, itu ada tersedia untuk PDF di sini juga ya. Jadi nanti untuk artikelnya itu bisa kita download secara langsung ataupun juga bisa kita kutip di sini, bisa kita pilih formatnya. Nah, untuk Mendeley itu ada di format RIS, untuk EndNote di ENYW dan lain-lain seperti itu. Jadi boleh kita cite secara mudah dan juga kita share. Jadi untuk itu kurang lebih fiturnya sama, penggunaannya sama ya. Nah, ini juga akan ada informasi mengenai artikel yang paling terbaru di publish, lalu juga artikel yang paling banyak dibaca dan artikel yang paling banyak disitasi seperti itu. Ya, kembali. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung menuju salah satu collections ya. Nah, ini bisa misalnya educations di sini. Nah, ini juga akan ada spesifik sub-sub
dari subjek yang kita pilih, misalnya Philosophy and Theory of Education, kita bisa langsung menuju ke specifically ya. Nah, ini kita bisa pilih reference artikel kah gitu ya. Nah, ini bisa langsung kita filter saja seperti itu. Lalu bisa langsung menuju ke artikel-artikel yang tersedia ya. Nah, ini ada judul artikelnya, lalu ini adalah jurnal yang dipublish ya, Oxford Research Encyclopedia of Education. Lalu juga kalau mau menggunakan fitur lainnya ya, bisa mendownload dan lain-lain. Ini juga akan ada navigasi yang tersedia ya. Bisa kita gunakan table of content-nya. Nah, ini juga akan ada Almetrics-nya, bisa kita lihat untuk penggunaan ataupun pengaksesan artikel tersebut sudah berapa banyak yang di-download, berapa banyak yang melihat ya, ataupun berapa banyak yang mention di social media. Biasanya kalau ada yang mention itu akan ter-record ataupun terdokumentasikan di sini, seperti itu. Ya, ya. Baik. Nah, ini juga sebenarnya kita ada feature AI Discovery Assistance ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ingin menggunakan ini semacam ChatGPT ya, Bapak Ibu bisa masukkan kata kunci di sini. Please help to find help. Misalnya sebagai contoh ya, to find article communication teori, misalnya ya. Nah, ini nanti dibantu ya oleh AI menemukan artikel-artikel yang relate dengan communication theory. Nah, ini jaringan saya kok bagus, Bapak Ibu. Eh, halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu? Mohon maaf, Bapak Ibu, jaringan saya kurang stabil ya. Ini saya kembali untuk share. Ya, Ya. Nah, ini kita juga punya yang namanya AI Discovery Assistant. Jadi, fungsinya kurang lebih itu sama dengan ChatGPT ya, dapat membantu kita menemukan artikel-artikel ya, rangkuman artikel tentunya ya, yang dapat mempermudah kita menemukan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan kita juga. Tadi, please help to find an article about misalnya tadi communication theory seperti itu ya. Oke, nah itu kita bisa nanti AI akan memberikan suggestions artikel-artikel yang ataupun juga konten-konten yang terkait dengan communication theory, namun ada ketentuannya di sini akan disuggestkan ataupun diberikan ya 10 daftar konten yang paling relate ya. Nah, ini kalau misalnya juga Bapak Ibu ingin melihat bagaimana cara penggunaannya, itu bisa diklik di bagian information di sini. Nah, ini akan muncul ya suggestion-suggestion artikel yang membahas mengenai communication theory, lalu dengan mudahnya kita bisa langsung menuju ke artikel yang terkait seperti itu, ya. Nah, contohnya seperti itu dalam penggunaan AI. Kalaupun ada kata kunci lainnya juga bisa dimasukkan di sini ya, dengan cara new chat di sini. Nanti akan dibersihkan lagi ya. Nah, silakan dimasukkan untuk kata kunci yang ingin kita cari selanjutnya, seperti itu. Baik, untuk Oxford University Press sampai di sini kita lanjut terlebih dahulu untuk database yang terakhir yaitu IEEE ya, Explore. Nah, ini terkhusus untuk rekan-rekan yang berasal dari teknik ya. Nah, tampilannya seperti ini. Silahkan menuju ke URL yang sudah saya cantumkan juga di dalam chat box.
Dan pastikan juga ya, ini ada akses provided ataupun watermark yang bertuliskan dengan Universitas Siliwangi ya, dengan cara akses sama ya, baik itu menggunakan WiFi dan juga personal account. Lalu juga rekan-rekan ketika sudah ada akses seperti ini, nantinya rekan-rekan bisa mengeksplorasi seluruh konten-konten yang saat ini dilanggan. Nah, sesuai yang saya katakan sebelumnya, ada sekitar 7 juta ya dokumen type yang items yang ada di dalam metadata IEEE. Kalau mau di search langsung dilihat seluruhannya, itu boleh langsung diklik bagian angka ya nominalnya di sini. Nah, ini akan muncul seluruh items ya, 7 juta item lebih ya yang dipublish dalam IEEE di sini. Kalau ada yang tertarik ataupun ingin langsung memfilter berdasarkan konten journals ya, magazines dan lain-lain, itu bisa langsung di sini. Baik, kita kembali dulu. Lalu di sini juga terdapat search engine ya. Nah, ini ada tersedia sama ya, ada basic search dan juga advanced search. Fungsinya juga sama, basic search untuk memasukkan kata kunci yang sederhana, sedangkan advanced search mencari kata kunci yang lebih spesifik lagi. Lalu di bagian sebelah sini akan ada top searches. Top searches ini akan memberikan informasi kita terhadap pencarian yang paling banyak dilakukan ya di dalam platform dari IEEE. Nah, ternyata kata kunci yang paling banyak dicari adalah dari data science ya. Ada sekitar hampir 1 juta uh, items ya ataupun konten yang terdapat di dalam data science. Lalu juga akan ada image processing, machine learning, antenna, deep learning, cloud computing, AI, IoT dan lain-lain. Nah, ini ada top search dan juga matching documents yang paling banyak dicari oleh user dari IEEE seperti itu. Lalu di sini juga akan ada featured article ataupun artikel-artikel yang paling terbaru juga ya. Di sini bisa dilihat, kalau tertarik boleh langsung dibaca, dan ada informasi lainnya mengenai aktivitas dari organisasi tersebut ya. Lalu kalau memang ada kata kunci misalnya artificial intelligence ya, artificial intelligence. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Oke, nah seperti ini tampilannya, Bapak Ibu. Tadi saya menggunakan kata kunci AI ya. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung memfilter berdasarkan jurnal artikel, ini boleh di-apply saja bagian jurnalnya. Lalu di sini di bagian sebelah kiri juga sama, itu kita pilih yang bagian old research, ya benar. Lalu di sini kalau misalnya ingin mengakses, ini bisa kita akses 2020 misalnya sampai dengan 2026, boleh kita custom. Lalu juga di sini untuk berdasarkan author name, kalau ada spesifik penulis ya, Bapak Ibu bisa. Lalu di sini misalnya kita ingin di Indonesia seperti itu ya. Nah, ini bisa lihat ya, ada banyak sekali kata kunci ataupun keyword mengenai AI yang dipublish dari author-author di Indonesia ya, di seluruh Indonesia, baik itu afiliasinya dari institusi mana ya. Ini kebetulan ada ITB ya. Lalu juga ada ITS, lalu juga ini ada Telkom University ya. Ini bisa dilihat untuk afiliasinya. Kalau memang tertarik ingin mencari paper-paper mereka, boleh langsung di sini dicentang saja ya, seperti ini. Sebagai contoh saja. Oke, kita apply di sini terlebih dahulu. Lalu juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin spesifik berdasarkan title jurnal, di sini bisa, ataupun juga berdasarkan publishernya, di sini juga bisa ya. Jadi setelah itu di sini juga tersedia untuk select dan juga di export ya dalam bentuk CSV format. Ini juga bisa di short ya berdasarkan kerelevansian dan lain-lainnya ya, ataupun bahkan ingin disusun ya dari konten-konten yang paling banyak disitasi seperti itu. Boleh ya, bisa. Nah, ini sebagai contoh ini saya akses saja salah satu artikelnya.
Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah judulnya ya, artikelnya dan dipublish di dalam IEEE Access. Lalu ini nama penulisnya, nama masing-masing author dan juga di sini akan ada informasi afiliasinya ya. Dan ini dari salah satu fakultas dari ITB ya. Nah, ini bisa dilihat. Lalu juga kalau Bapak Ibu ingin share, ini bisa langsung di-share ya sama lalu juga ingin diaktifkan untuk konten alertnya. Jadi kalau misalnya ada notifikasi ataupun paper-paper terbaru yang dipublish di dalam jurnal tersebut, itu boleh nanti kita mendapatkan notifikasinya melalui email seperti itu. Lalu kita bisa share, bisa download ya dengan klik bagian download PDF. Nah, untuk download PDF tampilannya juga sama ya, standar. Kita bisa download ke dalam device kita dan juga kita bisa untuk di print out ya dalam bentuk paper. Oke, ini jaringan sebentar sambil menunggu. Untuk sambil menunggu mungkin Bapak Ibu juga boleh dieksplorasi masing-masing ya dengan menggunakan device-nya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya untuk tampilan PDF. Lalu kalau mau langsung di-download dan juga di-print out juga bisa langsung. Ya, kita kembali. Lalu kalau mau mengutip ya ataupun mensitasi di sini juga formatnya sudah tersedia, BibTeX juga, RIS juga ya, RIS ataupun ya RefWork di sini. Lalu kita boleh langsung download saja dan diekspor. Seperti itu. Nah, kalau melihat ingin lebih detail dari authornya siapa, seperti itu ya. Bahkan di sini juga sangat detail ya, akan tersedia untuk profile ataupun juga foto ya dari para penulis seperti itu. Lalu di sini juga tersedia untuk figures-nya. Nah, seperti gambar-gambar, tabel-tabel, grafik, lalu juga path of flow diagram jika tersedia di sini juga dapat kita em, download secara gratis ya Bapak Ibu. Tinggal di copy saja, tinggal di save saja ke dalam device-nya masing-masing seperti itu ya. Dan juga di sini akan ada references yang digunakan ya kalau mau melihat, lalu juga akan ada keyword ya yang terkait serta juga yang terakhir ada matrix ya ataupun usage penggunaannya. Nah, ini paling banyak diakses pada bulan mana ya. Ini bisa dilihat seperti itu. Oke. Iya. Hmm. Baik, itu tadi kita sudah eksplorasi berdasarkan keyword. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin eksplorasi ya berdasarkan eh, langsung konten tertentu ya, misalnya langsung berdasarkan jurnal ya. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi konsepnya sama ya, ada A to Z juga yang tersedia di sini untuk judul-judul jurnal yang tersedia. Lalu di bagian My Setting tadi, kalau mau mengaktifkan konten alert, lalu juga menambahkan ataupun mensimpan ke dalam daftar favorit itu nanti di sini letaknya ataupun juga kita bisa mengetahui langganan apa yang saat ini dilanggan oleh institusi itu kita klik bagian what can I access ya nanti akan nampak oke ini saya harus sign in terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan ada informasi untuk daftar yang dilanggan oleh institusi masing-masing seperti itu. Nah, di sini di bagian help itu akan ada resources dan juga help di sini. Nah, di bagian video dan juga training ini sudah ada banyak sekali user guide bagaimana cara untuk panduan-panduan mengakses konten di dalam IEEE ya. Jadi kalau misalnya hari ini banyak sivitas akademika yang masih belum berkesempatan bergabung pada kegiatan hari ini, itu boleh di-refer ke dalam video tutorial di sini. Nanti akan ada bagaimana penggunaan ataupun pencarian di advanced search, basic, dan lain-lainnya ya. Bahkan juga dalam bentuk format video sudah tersedia. Jadi mempermudah rekan-rekan untuk memahami pengaksesan di dalam konten IEEE Export. Baik, dikarenakan juga waktu kita sudah eh, mepet ya. Di sini mungkin saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik, terima kasih Bu Ririn atas pemaparannya. Ini sangat luar biasa sekali ya, kita jadi mengetahui bagaimana cara mengakses tiga jurnal internasional yang dilanggan oleh UPA Perpustakaan. Mm-mm. Baik, untuk selanjutnya kita ada sesi diskusi Bu Ririn. Baik, silakan. Baik, kita batasi untuk tiga penanya pertama terlebih dahulu. Silakan jika ada yang bertanya, Bapak Ibu silakan untuk raise hand atau bisa langsung open mic saja. Benar. Mohon maaf, Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, barangkali saya eh, mau bertanya juga menambahkan karena banyak di sini Bapak Ibu dosen itu mungkin masih belum paham terkait jurnal yang mereka butuhkan itu sebetulnya hanya ada di salah satu jurnal yang kita langgan saja atau bisa diakses di ketiga jurnal yang kita langgan. Itu mungkin boleh disampaikan. Baik, mungkin untuk pemetaan seperti itu ya Bu Lelis ya. Ya, Betul. ya. Baik, mungkin yang pertama adalah Emerald. Perlu saya sampaikan kembali bahwa Emerald ini ada commercial publisher, di mana mereka memang mempublish konten-konten dari berbagai macam bidang collection ya. Ada total itu 13 subject collections, Bapak Ibu. Jadi, tetapi untuk saat ini kita Unsil berlanggan pada dua subject collection saja. Yang pertama adalah subjek dari education, lalu yang kedua adalah subjek dari baik ini coba saya subjek dari health dan social care. Nah, ini saya bantu untuk share screen kembali ya materi saya. Oke. Nah, ini oke. Jadi dari total 13 subject collections tersebut, memang education dan juga health dan social care yang saat ini dilanggan oleh UNSIL. Namun tidak perlu khawatir Bapak Ibu karena memang kalau misalnya Bapak Ibu itu search ya di dalam platform dari Emerald itu sebenarnya banyak sekali konten-konten yang terbuka ataupun dapat diakses secara gratis ya. Ataupun kata lainnya konten tersebut dipublish pada jurnal yang open access seperti itu. Nanti silahkan saja dieksplorasi dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan dan juga nanti bisa langsung dipilih ya ataupun di filter berdasarkan open access konten seperti itu. Ya, mungkin alternatifnya seperti itu karena saat ini masih terbatas pada bidang yang dilanggan ya. Jadi Bapak Ibu boleh memanfaatkan konten-konten yang open access. Ya, oke. Nah, ini saya stop dulu. Lalu kalau untuk OUP ataupun Oxford University Press. Nah, itu juga salah satu publisher yang multidisipliner ya. Jadi banyak sekali konten-konten dan lebih luas ya untuk subject collections-nya. Dan saat ini Unsil itu kita berlanggan pada subject collections yaitu humanities dan social care, social science, sorry. Nah, ini untuk informasinya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada sejarah, sastra, linguistik, filsafat, dan lain-lain. Dan juga social science itu ada ekonomi, ada sosiologi, ilmu politik,
hukum, pendidikan, bisnis manajemen, komunikasi, dan lain-lain ya. Ini juga ada gabungan dan juga turunan dari HSS ya. Nah, ini ada antropologi, geografi, gender studies, media, environmental, lalu juga human rights dan social policy, dan ada urban studies dan juga demografi. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu IEEE, karena memang yang saya sesuai dengan yang saya jelaskan, bahwa IEEE ini adalah organisasi yang berfokus pada electrical dan juga electronical engineering. Maka untuk rekan-rekan yang berasal dari engineering itu mungkin lebih cocok pada database IEEE seperti itu. Nah, di sini juga sudah mengerucut ya ke berbagai field ya lainnya seperti ada computer science, ada aerospace, lalu juga ada broadcasting, circuit, communications, computing, lalu juga ada cyber security, lalu juga ada environment, lalu ada IoT, ada nanoteknologi, optik, robotik, dan juga AI. Itu bisa mencari konten-konten di bidang engineering dan juga related itu di bagian IEEE Explore seperti itu. Semoga dapat menjawab ya pemetaan konten-konten dan juga subjek yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Ada tanggapan ataupun juga ada pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu? Iya baik, Bu Ririn saya izin untuk menyimpulkannya tadi. Berarti untuk ketiga jurnal ini yang kita langgan, yang pertama Emerald Insight ini terbatas pada dua subjek ya Bu, Education, Benar, Health and Social Care yang bisa di open benar access. sekali. Tapi Benar, mungkin ada beberapa jurnal-jurnal lain di Emerald yang bisa diakses juga. benar, Oke, baik. Jadi untuk yang selanjutnya itu Oxford University Press dan juga IEEE itu ketika kita sudah masuk kepada jaringan Unsil itu bisa diakses semuanya berarti ya Bu ya. benar. Jadi tadi saya menyimpulkan dari pertanyaan Bu Lelis, apabila Bapak Ibu subjeknya tidak ada di Emerald Insight, berarti Bapak Ibu bisa mencari di IEEE ataupun Oxford University Press, begitu ya Bu? Iya, benar. Tetapi kalau lebih spesifik itu IEEE khusus untuk teknik Ya. engineering seperti itu, komputer, lalu juga elektronik engineer dan lain-lain yang relate seperti itu. Nah, kalau misalnya education, lalu juga humanities dan social science itu lebih ke OUP ya. Nah, itu lebih luas untuk cakupannya. Nah, kalau Emerald itu juga sedikit mirip dengan OUP ya, ada educations juga, lalu juga ada health dan social care ya. Jadi kalau rekan-rekan yang berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan relate itu juga boleh ke dalam emerald.com ataupun Emerald Publishing. Iya, baik. Terima kasih Bu Ririn. Untuk Bapak Ibu yang masih di Zoom meeting, apakah ada pertanyaan lain? Oke. Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, kita akan menutup sesi diskusi ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Ririn yang telah menyampaikan materinya mengenai sosialisasi akses e-jurnal internasional yang telah dilanggan oleh UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi. Bagi Bapak Ibu yang nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan tadi kepada kontak yang tertera ya Bu Ririn ya. Benar sekali. Baik, bisa ditanyakan juga nanti kepada UPA Perpustakaan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari sesi diskusi kita kali ini. Uh, Jurnal yang telah kita langgan
di Universitas Siliwangi ini ada 3. Yang pertama Emerald Insight, itu berbasis dari education dan juga health social care. Untuk aksesnya hampir sama semuanya. Yang pertama, jika ingin akses di kampus bisa langsung login ke WiFi Unsil. Jika ingin login di luar kampus Unsil, maka harus register terlebih dahulu. Dengan catatan ketika register harus tetap memakai WiFi Unsil. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala ketika register ataupun login, nanti bisa langsung menghubungi UPA Perpustakaan saja. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bu Ririn, saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf apabila Terima kasih ada banyak. kesalahan. Saya kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum acara ditutup, kami lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak dan Ibu, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Baik, untuk sesi fotonya akan saya pandu. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Semoga acara sosialisasi ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, maupun publikasi ilmiah Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara hari ini. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih Bapak Bu Ibu. Ririn. Terima kasih Terima banyak. kasih Ibu.